Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali dalam sebuah program acara Jumat Berkah. Mudah-mudahan senantiasa kita semua benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk menyampaikan hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyampaikan peringatan kepada kita semua agar kita semua senantiasa dapat menyikapi sesuatu hal dalam kehidupan kita dengan baik dan sempurna, sehingga kita tidak menjadi orang yang kufur, tetapi sebaliknya kita dapat menjadi orang yang selalu bersyukur. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash fa ka'annama yashku rabbah. Barang siapa yang menyambut pagi dengan mengadukan tentang kesulitan hidup kepada orang lain, fa ka'annama yashku rabbah, maka sungguh ia sama halnya dengan mengadukan Tuhan kepada orang lain. Dalam arti kata, janganlah kita mengadu kepada orang lain tentang kesulitan hidup yang kita alami, tetapi sebaliknya marilah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh pengaduan tersebut wasyikayah la taliku illa ilallah, karena pengaduan tidak ada pengaduan yang paling pantas dan memang hanya satu-satunya tempat untuk mengadu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, setiap pengaduan yang kita lakukan kepada Allah adalah min jumlatid doa, adalah bagian dari doa kita kepada Allah. Maka dengan ini sekali lagi disampaikan bahwa janganlah mengadu tentang kesulitan hidup yang kita alami kepada manusia, tetapi mengadulah kepada Allah seraya berdoa kepadanya, karena sungguh tidak ada tempat mengadu yang paling baik dan paling sempurna, dan tentu itu yang sangat benar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ungkapan yang sangat indah yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam bersama para kaumnya dari Bani Israel ketika beliau mampu menyeberangi lautan. Maka apa yang beliau sampaikan, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Itulah ungkapan dari Nabi Isa alaihi salam ketika melewati hari-harinya dengan kalimat yang sangat indah. Bahkan disampaikan oleh Imam A'mash bahwa beliau tidak pernah meninggalkan kalimat ini sejak beliau mengenal dan mengetahui kalimat yang diungkapkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, kemudian peringatan yang kedua yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakitan 'ala Allah. Barang siapa yang menyambut pagi harinya dengan bermuram durja, menyambut pagi harinya dengan berduka, dengan tanpa riang dan gembira, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sesungguhnya ia telah menyambut pagi dengan bermurka kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kenapa demikian? Karena ketika ia menyambut pagi dengan berduka, menyambut pagi dengan bermurka, maka berarti ia telah tidak menerima bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ia berarti tidak ridha atas segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah.
dari ketidakridhaan dan tidak menerima tersebut, secara otomatis berarti dia telah bermurka dan marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita sambut setiap kehidupan kita, setiap pagi hari kita dengan bersyukur kepada Allah, karena sungguh apa yang telah diberikan oleh Allah tidak pernah seimbang dengan apa yang kita persembahkan kepadanya. Sungguh nikmat dan rahmat Allah tidak pernah dapat terhitung jumlahnya, nilainya, harganya yang sungguh luar biasa seperti yang dapat kita nikmati bersama ini. Kemudian peringatan yang ketiga yang disampaikan oleh baginda Nabi, wa man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang hormat, yang tawadu kepada orang yang kaya, liginahu, hanya karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka berarti telah hilang 2/3 agamanya. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, kenapa demikian? Karena sungguh jelas diterangkan dalam banyak keterangan, orang yang pantas kita hormati, orang yang pantas kita tawadui, yaitu yang pertama adalah hanyalah orang-orang yang soleh, orang yang selalu berbuat baik, orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang wara, orang yang zuhud dan semacamnya. Itulah yang pantas kita hormati dan kita hargai. Kemudian yang kedua, yang pantas kita hormati dan kita hargai adalah seseorang yang alim, yaitu orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, terlebih dalam ilmu syariat, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang pantas kita hormati dan kita hargai. Jika kita menghargai dan tawadu oleh karena kebaikannya, kita tawadu oleh karena ilmunya, maka tentu itu tidak akan bermasalah. Tetapi ketika kita hormat dan tawadu kepada orang lain oleh hanya karena hartanya, maka dikatakan faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka sungguh 2/3 agamanya telah hilang. Dalam kata lain, bahwa ia telah menjadi budak dari dunia, budak dari harta, dan ia hormat hanya karena harta, sehingga agama dapat tersingkirkan oleh karena suka dan cintanya kepada dunia. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi pada kesimpulannya, ada 3 peringatan yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, janganlah mengadu kepada orang lain, karena tempat pengaduan yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepadanya kita mengadu, sekaligus kepadanya kita berdoa. Kemudian yang kedua adalah janganlah kita menyambut pagi dengan berduka, dengan bermuram, dengan bermurka, karena sesungguhnya duka kita, murka kita, tidak riang dan tidak gembiranya kita, itu sama halnya dengan marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka berarti orang tersebut tidak menerima atas segala hal yang telah menjadi bagiannya, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, janganlah sekali-kali kita hormat, kita tunduk, kita tawadu kepada seseorang hanya karena kekayaannya. Bolehlah kita bertawadu, bolehlah kita tunduk, kita patuh dan menghormati oleh karena kebaikannya atau oleh karena ilmunya. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.